Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Bareng Bu Wahyu. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas kupas tuntas soal-soal TKA SD pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi kata dan maknanya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, kita akan belajar mengenai soal pernyataan benar dan salah. Di situ ada teks, Fahri kembali meraih peringkat 1 di kelasnya. Ia juga masih bertahan di posisi juara paralel di sekolahnya. Fahri memang pandai, tak heran ia selalu menjadi bintang kelas setiap tahunnya. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Nah, pernyataan yang pertama yaitu kata bintang kelas bermakna konotatif positif yang berarti siswa yang berprestasi. Pernyataan tersebut apakah benar atau salah? Ya, sebelum kita menentukan benar atau salah, kita analisa dulu. Pernyataan pertama itu kata bintang kelas di situ bermakna konotatif positif yang berarti siswa berprestasi. Jadi bintang kelas itu maknanya konotatif positif. Maka jawabannya adalah ya, benar. Oke. Lanjut ke pernyataan kedua. Kata pandai memiliki makna konotatif positif, gemar menulis dan membaca. Oke, silahkan dipikirkan dulu. Ya, pernyataan yang kedua itu, kata pandai pada kalimat tersebut itu memiliki makna yang sebenarnya atau makna denotatif, bukan makna konotatif. Jadi, pernyataan itu adalah ya, salah. Masuk ke pernyataan yang ketiga. Kata pandai memiliki makna denotatif, mahir atau terampil. Apakah benar atau salah pernyataan itu? Ya, berdasarkan KBBI, kata pandai bermakna denotatif yang artinya mahir atau terampil. Jadi, pandai itu memiliki makna denotatif. Jadi, jawabannya ya, benar. Oke, itu adalah soal yang pertama. Kita langsung masuk ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang kata umum dan kata khusus. Untuk tipe soalnya yaitu pilihan ganda kompleks atau MCMA. Multiple choice, multiple answer. Oke, kita baca dulu teksnya. Edelweiss merupakan bunga yang memiliki kelopak putih yang hanya mekar pada periode April sampai dengan Agustus. Bunga ini sering menjadi simbol ketulusan, keabadian, dan cinta yang suci. Karena keindahannya dan pertumbuhannya yang lambat, Edelweiss dilindungi sehingga tidak boleh dipetik sembarangan. Soalnya, berdasarkan teks tersebut, manakah yang termasuk kata khusus? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu karena ini merupakan tipe soal pilihan ganda kompleks ya. Oke, di situ ada tiga pilihan jawaban yaitu Edelweiss, Agustus, dan bunga. Sebelum kita memilihnya, coba anak-anak pikirkan dulu. Ya, sebelum kita memilihnya, anak-anak harus tahu dulu apa itu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang memiliki makna lebih sempit dan lebih terperinci. Kata khusus biasanya menyebutkan jenis atau bagian tertentu dari suatu kelompok. Nah, dari ketiga jawaban itu, di situ ada yang pertama jawabannya yaitu iya, Edelweiss. Karena apa? Edelweiss itu merupakan kata khusus dari bunga. Jadi Edelweiss itu adalah jenis bunga, itu kata khusus dari bunga. Kemudian ada satu lagi jawaban yang benar yaitu iya, bulan Agustus. Karena apa? Agustus itu merupakan kata khusus dari nama-nama bulan dalam satu tahun.
gitu ya. Jadi ada dua jawaban yaitu Edelweiss dan Agustus. Itu yang termasuk kata khusus. Oke, kita langsung masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, pada soal yang ketiga ini tipe soalnya yaitu pilihan ganda biasa, jadi hanya ada satu jawaban benar. Bacalah kalimat berikut. Handuk untuk bayi harus dipilih dari bahan yang berserat halus. Sinonim kata yang bercetak tebal adalah A. Mengilap, B. Lembut, C. Tajam, D. Kasar. Dari kalimat di atas itu yang bercetak tebal adalah kata halus. Carilah sinonim dari kata halus. Oke, tapi sebelum memilih kita harus tahu dulu apa itu sinonim. Ya, sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama meskipun bentuk katanya berbeda. Nah, jadi sinonim kata halus sesuai dengan KBBI yaitu ya, lembut. Itu merupakan sinonim dari kata halus. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, pada soal selanjutnya ini masih dalam soal tipe 1 yaitu pilihan ganda biasa. Di situ ada teks. Begitu sampai di restoran, kami memesan 2 cangkir teh. Sembari menunggu pesanan kami datang, kami berbincang santai. Musik mengalun lembut di dalam restoran. Suasana di restoran terasa hangat karena keramahan seluruh pramusaji. Pengunjung lain pun terlihat nyaman berada di restoran tersebut. Soalnya, berdasarkan paragraf tersebut, kata yang memiliki makna konotatif adalah A. Kami, B. Hangat, C. Restoran, dan D. Pramusaji. Oke, sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu apa itu makna konotatif. Nah, makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias yang melekat pada suatu kata di luar makna sebenarnya. Makna ini biasanya dipengaruhi oleh perasaan, nilai rasa, budaya, atau pengalaman masyarakat. Nah, dari keempat jawaban ini, yang merupakan makna konotatif atau makna tambahan atau makna kias yang melekat itu adalah kata ya, kata hangat. Kata hangat itu memiliki makna konotatif yang berarti suasana penuh keakraban. Itu merupakan makna konotatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bacaan sama seperti yang tadi, cuman tipe soalnya berbeda, yaitu tipe soal pilihan ganda kompleks. Jawab bacaannya masih sama dengan yang tadi. Langsung saja ke soal. Berdasarkan teks tersebut, manakah makna denotatif dari kata yang bercetak tebal? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban lebih dari satu, karena ini merupakan pilihan ganda kompleks. Nah, dari teks di samping, itu ada kata keramahan yang bercetak tebal. Maka kita pilih dari ketiga jawaban itu makna denotatifnya. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu makna denotatif. Ya, makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna lugas dari suatu kata sesuai dengan arti yang tercantum dalam kamus. Berdasarkan KBBI, makna denotatif dari keramahan, kata keramahan itu memiliki makna denotatif yaitu kebaikan hati atau keramahan. Nah, jadi berarti jawaban yang pertama itu adalah ya, kebaikan hati. Itu merupakan makna denotatif dari keramahan. Tapi ingat, ini adalah pilihan ganda kompleks. Berarti ada satu lagi jawaban yang benar. Maka kira-kira antara rasa iba hati dan keakraban itu jawaban yang benar yang mana ya? Ya,
keakraban. Itu adalah salah satu makna denotatif dari kata keramahan. Oke. Oke, begitulah 5 soal yang kita bahas untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ingat, jangan pernah menyerah, tetap rajin belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.